Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih SPDI. Nomor peserta PPG 1213 5600 1161. NIM PPG 0314237855. Saya sebagai guru PAI di SMP Negeri 1 Kutabulu, Desa Kutabulu, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UKIN di SMP Negeri 1 Kutabulu, Desa Kutabulu, Kecamatan Kutabulu, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Ya, hari ini kita belajar apa? Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang pimpin doa? Oke, silakan Daniel. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mulai pelajaran kita, saya absen dulu seperti biasa. Andre Kristio, mana? Nggak hadir? Ada suratnya? Ada. Apa isinya? Sakit. Oke, sakit ya. Cynthia, Daniel, Gea, Gesia, Hairul Amri, Nizar, Nabila, Fadil, Rajendri, Rizky. Oke, hadir. Berarti yang nggak hadir cuma si Andri ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, coba siapkan dulu apa aja yang mau kita pakai atau kita pergunakan di dalam proses belajar mengajar hari ini. Mana bukunya, buku paketnya, pensilnya, siapkan dulu perlengkapan belajarnya. Keluarkan dulu bukunya. Oke, sudah dikeluarkan bukunya. Kita awali pembelajaran kita ini dengan menyanyikan lagu nasional dulu ya. Untuk selama-lamanya Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional.
rasa nasionalisme pada diri kita. Setelah itu kita mau masuk materi. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, masih ingat enggak materi kita sebelumnya tentang apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang kita yang sebelumnya kemarin melestarikan alam. Iya. Sebelumnya kita sudah materi melestarikan alam. Contohnya apa kira-kira melestarikan alam? Iya, menjaga lingkungan. Contoh kecilnya. Iya, berarti masih ingat ya. Hari ini kita mau belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, iman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, ada harapan, ada tujuan yang ingin kita capai. Apa itu tujuannya? Perhatikan ke depan. Ada 3 yang mau kita capai. Yang pertama apa? Iya, setelah kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus paham. Apa yang kita pahami? Konsep. Apa itu konsep? Pengetahuan tentang kitab-kitab Allah. Yang kedua, ya yang ketiga, termasuk sikap toleransi kepada sesama. iya, ini yang paling penting. Kalau Al-Quran sudah kita pelajari, kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah, kita sudah paham konsep, kita juga harus paham apa yang paling penting, nilai-nilai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak cuma paham apa. Ternyata ketika dia bersosialisasi di masyarakat, ketika dia hidup bertetangga, ketika dia berada di lingkungan sekolah, nggak dia terapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil apa? Kita di sini hanya agama Muslim atau tidak? Kalau di sekolah ini kita hanya agama Muslim atau tidak? Tidak ya, ada agama Muslim, terus ada agama Protestan, ada agama iya, ada 3 agama di sekolah kita. Dan ketiganya ini harus menjalin hubungan, harus memiliki rasa toleransi. Jangan pula dia agama temannya yang Protestan diolok-oloknya atau yang Katolik diolok-oloknya. Itu tidak baik. Jadi kalau kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kita mampu menerapkan, kita paham nilai-nilai Al-Quran, bahwa kita umat Muslim harus memiliki sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan sesama agama Muslim ataupun dengan yang berbeda agama. Contoh kecil, ketika kau datang ke sekolah, temanmu itu Protestan, kau mengendarai sepeda motor. Karena temanmu itu Protestan, kau bilang ini bukan orang Muslim, nggak perlu dibantu. Itu salah. Sekalipun dia agamanya bukan Muslim, ketika temanmu jalan kaki, kau naik sepeda motor, maka temanmu itu harus kau ajak. Lain ceritanya kalau dia tidak mau. Kau ajak, kau bonceng. Supaya apa? Supaya temanmu itu terbantu. Itulah salah satu nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran, bahwa kita saling tolong-menolong, baik itu sesama Muslim ataupun berbeda agama. Oke. Setelah kita tahu tujuan pembelajarannya, saya punya LKPD. Tapi sebelum LKPD ini, saya mau asesmen dulu kalian. Mau tahu dulu sampai mana kemampuan kalian.
Jadi bisa saya kelompokkan, baru nanti kita bagi lembar LKPD. Oke. Saya kasih dulu kalian lembar asesmen diagnostik. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silahkan isi asesmen diagnostik untuk menentukan kelompok kalian. Oke, sudah selesai? Sudah. Silakan perwakilan dari barisnya untuk mengumpulkan ke depan. Jadi satu lorong itu perwakilan aja biar nggak terlalu semua. Oke, sekarang dengarkan saya, kita mau bagi kelompoknya sesuai dengan asesmen yang sudah kalian isi. Fadil, dia ternyata hobinya itu bernyanyi. Coba ke depan dulu, Fadil, ke depan. Kemudian ada si Gia, ayo. Si Razenri sama si Cynthia ini hobinya bernyanyi mereka. Maka kita kelompokkan mereka ke dalam kelompok bernyanyi. Bikin kelompoknya dulu berempat. Kemudian ada kelompok bercerita. Oke, yang hobi bercerita itu Daniel, Hairul Nija sama si Geisha, hobinya bercerita. Kita yang nanti orang bercerita apa ya. Kemudian ada si Rizky, Nabila sama si Hairul Amri, ya ternyata hobinya menggambar. Sekarang perhatian saya, silakan berbaris. Oke, perhatikan saya. Yang menggambar ambil posisinya di meja ketiga. Kemudian untuk yang bernyanyi di meja tengah. Kemudian yang bercerita di meja paling pinggir sebelah kiri. Oke, silakan atur tempat dulu. Buat kelompoknya ya, jadi jangan duduknya seperti tadi, langsung balik ke belakang. Bikin kelompoknya, putar kursinya. Bikin kelompok. Oke. Bikin kelompoknya. Oke. Satu, menyiapkan materi untuk bercerita di depan. Paham? Menyiapkan materi untuk bercerita di depan nanti setelah ada nanti video yang kita tayangkan. Oke? Kelompok 2 tugasnya bercerita. Kelompok 3 tugasnya lihat sesuai dengan kemauan kalian tadi menggambar. Maka akan saya kasih kertas. Nanti buat gambar secantik mungkin. Saya punya lembar LKPD. Di sini ada judulnya nama. Berarti di sini buat aja kelompoknya kelompok berapa. Atau bisa juga misalnya kelompok
bercerita, bernyanyi, atau menggambar. Kemudian buat kelasnya, kelas 8 berapa? Paham? Kemudian katanya temukan kata meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Temukan dan warnai kata sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan ini di bawah. Jadi baca pertanyaannya, iman kepada kitab-kitab Allah termasuk untuk iman ke hari ini. Paham? Oke, silakan kerja. Perkelompok yang mengerjakannya ya, untuk mengukur pemahaman kalian. Yang lainnya waktunya tinggal 10 detik lagi. Silakan kumpulkan. Oke. Kelompok bernyanyi sudah. Kelompoknya yang dibuatkan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5, kelompok 5 3 kali. Materi kita hari ini tentang iman kepada kitab. Iya, tentang kitab Allah. Kita lihat dari YouTube. Kita tonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat. Selamat di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimana cara yang benar dalam mengimaninya? Selengkapnya di sini ya. Mari kita lakukan saja. Apa saja apabila kita menaiki kendaraan jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat dibagikan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab
bahasa ibadah. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke proses pembelajaran berkaitan dengan yang namanya DBL, diferensiasi based learning. Jadi kegiatan belajar itu adalah membentuk kelompok sesuai dengan minat kalian. Jadi tadi saya sudah berikan lembar asesmen diagnostik yang dimana di lembar itu ada pertanyaan tentang minat. Jadi saya mengelompokkan kalian ini sesuai minat yang telah kalian buat. Tadi ada kelompok bercerita, ada bernyanyi, dan ada menggambar. Sekarang kerjakan buat materi ini sesuai dengan kegemaran kalian. Jadi kalau bercerita, buat kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan. Lalu kalian ceritakan ke depan. Kemudian kelompok bernyanyi, buat satu lagu yang bertemakan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sedangkan kelompok menggambar, maka buatlah gambar sesuai dengan tema kita, iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, jangan semuanya sudah selesai. Akan kelompok bernyanyi tampilkan hasil lagu yang sudah kalian diskusikan sama teman kalian. Ayo, saya mau dengar. Yang mau dengar ya? Mau. Ya, silakan ke depan ayo. Kalau di pinggir gak kelihatan kemana ini. Kita kanan, ke kanan, sampai sampingnya. Oke, silakan. Kitab tiga Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Nabi Muhammad. Oke, kasih aplaus untuk teman-temannya ya. Oke. Sekarang kelompok yang kedua tadi yang selesai kelompok. Oke, silakan duduk kelompok bernyanyi, kita maju kelompok bercerita. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menceritakan tentang kitab-kitab Allah meskipun sedikit mohon maklumnya. Kitab pertama adalah kitab Taurat, kitab kedua kitab Zabur, kitab ketiga Injil, kitab keempat dan kitab terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang merupakan bangsa Ibrani. Dan kitab kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi menggunakan bahasa Kipti.
Dan kitab ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil dibagikan di daerah Yerusalem dan digunakan bahasa Suriani. Jadi katanya dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab dan sebagai penyempurna. Hanya inilah yang dapat kami ceritakan tentang kitab-kitab Allah. Kurang lebihnya mohon maklum. Oke, kasih aplaus untuk temannya. Oke, kelompok ketiga ya, presentasikan hasil menggambar kalian. Sampaikan isi dari gambar kalian itu apa? Oke, silakan. Oke, buat tinggi jadi nampak temannya. Silakan aja. Empat kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat berbahasa Ibrani yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur berbahasa Kipti yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil yang berbahasa Suriani yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran yang berbahasa Arab yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Oke, nanti applausnya. Oke, itu tadi penampilan dari ketiga kelompok, yang mana kelompoknya ada yang bercerita, ada yang bernyanyi, dan juga ada yang menggambar. Itu semua dilakukan sesuai minat dan bakat. Iya, sesuai bakat dan minat masing-masing. Oke, setelah tadi presentasi, sudah dapat saya nilai bahwa siswa-siswi sekalian itu sudah mampu menyimpulkan atau memahami konsep dari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kegiatan kita adalah melakukan evaluasi. Kasih temannya yang di belakang satu ya. Itu dia. Silakan silakan. Silakan silakan. Sudah selesai nomor evaluasinya? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan karena waktu kita juga sudah mau habis. Kita kumpulkan semuanya karena waktu kita sudah hampir habis. Kita akan berganti gara-gara bajunya. Waktu kita kan tinggal 2 menit lagi ya. PR kita di rumah
nanti buka WhatsApp-nya, di situ nanti saya kirimkan link Google Form. Nanti di situ dijawab ya. Dikirim kembali sama saya. Jangan nggak dijawab. Oke, paham? Oke. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Silakan siapa? Giliran siapa ini? Nija. Silakan Nija. Kita ini pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.